Universitas Negeri Medan. So, kali ini aku akan bagi tutorial rumus Excel untuk pemula. Jujur aja, awalnya aku juga nggak ngerti sama sekali gimana ya cara ngerjain mikroskop Excel. Gimana ya cara bikin tabel di mikroskop Excel. But, little by little, sedikit demi sedikit, aku pelajarin. Dan finally, akhirnya aku bisa bagi tutorial ini ke kalian semua. Mikroskop Excel itu sebenarnya nggak sulit kalau dipelajarinya secara rajin. Cuman kalau nggak rajin ya kelihatan susah. Tapi nggak apa-apa, aku yang pemalas gini aja bisa tahu, masa kan nggak mau tahu sih? Nah, langsung aja kita akan bahas rumus Excel dari data yang ada. Nah, jadi di sini udah ada data mahasiswa baru Universitas Negeri Medan. Di sini aku juga udah bikin tabel untuk pertanyaan yang akan kita jawab dan akan kita isi. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Hitunglah jumlah total mahasiswa. Kita bisa menggunakan rumus count dan konta. Jadi kalau count itu dia huruf, kalau count dia itu angka, kalau konta dia huruf. Jadi kita pakai satu cara aja, yaitu konta huruf, kita bisa pakai nama. Langsung aja masuk ke rumus sama dengan konta, lalu kita blok nama-namanya, kita blok koma, nggak pakai koma, langsung enter aja. Nah, langsung ada kan 47. Langsung kita ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2, hitunglah jumlah masing-masing jalur mahasiswa. Kita bisa menggunakan rumus kontif. Kita masukin sama dengan kontif nih. Maaf guys. Sama dengan kontif. Nih. Lalu kita blok semua jalur masuk yang ada. Nih. Kita blok. Koma, tanda petik kita ketik SNMPTN. Pokoknya jangan salah ketik ya. Kalau salah ketik dia nanti nggak terdeteksi. Tutup kurung, enter. Nah, 4. Gitu juga kalau kita mau cari mahasiswa jalur SBMPTN dan mahasiswa jalur mandiri menggunakan rumus kontif. Lalu kita masuk ke nomor 3, hitunglah jumlah masing-masing jenjang pendidikan mahasiswa. Kita bisa pakai rumus kontif juga. Kita masukin sama dengan kontif. Maaf ya guys, ada suara ayam. Kita masukin jenjangnya semua. Kita blok. Nih ya, udah kita blok. Koma, tanda petik kita masukin strata strata 1, tanda petik tutup kurung, enter. Nah gitu. Jadi kita juga mau cari jenjang strata 2, jenjang strata 3 gitu. Kita coba lagi ya, sama dengan kontif. Pokoknya ikutin aja petunjuk yang ada di bawah ini. Nih. Lalu kita blok semua jenjang pendidikannya. Kita blok. Nih, kita blok. Kasih koma, tanda petik, kita ketik strata 2. Nih, tutup kurung. Nah, gitu. Kita bikin juga sekali lagi ya, sama dengan kontif. Nih ya. Kita blok semua jenjang pendidikannya. Kita bikin koma, tanda petik diploma 3. Tanda petik lagi, tutup kurung. Udah, diploma 3, enter. Nah, kalau kita mau cari hasil
total dari semua jumlah mahasiswa ini, kita pakai rumus sum. Sama dengan sum kita blok ini semua, ini kita blok lalu enter. Nah kan sama-sama 47. Langsung kita ke pertanyaan keempat. Hitunglah jumlah masing-masing program studi mahasiswa. Sama aja, kita pakai rumus kontif. Kita masukin aja kontif, langsung kita blok program studinya. Kita blok semua program studi. Nih. Koma, tanda petik, kita mau cari teknik elektro. Kita ketik teknik elektro. Nih. Ih, salah nih. Butet. Teknik elektro. Nah, salah kan? Dia kalau salah ketik, dia nggak bakal terdeteksi. Jadi kita ulang lagi ya, sama dengan kontif. Nah, kita blok programnya, program studinya semua. Nih, koma, kita buat tanda petik. Lalu kita ketik teknik elektro. Lalu teknik elektro. Ya, tutup kurung, enter. Nah, dia langsung dapat hasilnya 5. Gitu juga sampai ke mahasiswa akuntansi. Langsung kita ke pertanyaan nomor 5. Hitunglah jumlah masing-masing fakultas mahasiswa. Sama aja kayak yang tadi, dia itu pakai kontif. Ini pakai kontif nih semua. Ini udah aku bikin, semuanya pakai kontif. Tapi coba kita bikin sama dengan kontif. Kita masukin. Lalu kita blok semua fakultas yang ada. Di blok itu bukan dihapus ya guys. Nih. Udah. Mana? Ini nih. Koma, langsung tanda petik. Kita ketik fakultas teknik. Itu tutup kurung. Nih, kan? Nah, kita lanjut ke tabel pertanyaan kelompok data dengan vertikal dan horizontal menggunakan formula V dan H lookup. Jadi pertama kita pakai tabel vertikal dulu. Di sini ada nama, harga, satuan, dan kode. Di sini aku udah bikin. Kita bisa pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP sama dengan, kita bikin dulu rumusnya, sama dengan VLOOKUP. Nih. Lalu kita bikin kodenya, masukin kodenya. Tanda koma, blok semua tabel ini. Lalu kita lihat dia nama barang berada di tabel nomor 2. Nih. Ini kan tabel nomor 1, tabel nomor 2, 3, 4. Jadi dia ada di tabel nomor 2. Kita ketik 2, koma, kita ketik false. Tutup kurung. Pokoknya kita ikutin aja sesuai panduan yang di bawah. Nah, enter. Kan langsung ada sabun. Gitu juga dengan harga. Kita bikin sama dengan VLOOKUP. Ini VLOOKUP. Nih kan udah ada nih petunjuknya. Kita tinggal ikutin aja. VLOOKUP, kita masukin kode. Lalu kita blok ini. Nih. Tabel array-nya kita blok. Lalu kita lihat index number. Index number itu tabel keberapa dia, harga. Harga berada di tabel ketiga. Kita bikin 3. Lalu kita ketik false.
nih, tutup kurung, enter. Nah kan langsung ada harganya. Gitu juga dengan buah kita tetap sama, pakai VLOOKUP, lalu kita masukin kode, lalu kita blok tabel array. Nah lalu kita lihat satuan berada di tabel nomor 4. Ini satuan 4, ketik false, tutup kurung, enter. Nah buah, gampang kan? Next, kalau mau yang lain juga dibikin kayak gitu bisa, bikin sampai bawah, tetap sama bikin rumusnya VLOOKUP. Lanjut kita ke tabel horizontal. Kalau horizontal kita bisa pakai rumus HLOOKUP. Ini ya, kita bikinnya sama dengan HLOOKUP. Nih, kita blok kodenya sama aja kayak yang tadi, cuma dia ini menggunakan VLOOKUP. Nih, lalu kita bikin tabel array-nya, kita blok. Nih, kita blok, koma, kita lihat indeks numbernya, nama barang di bagian kedua. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita bikin kedua, koma, false, sama aja kayak tadi. Nah, dia salah kan? Itu harus benar-benar kita bisa ngetiknya guys. Bukan bisa ngetiknya itu, tapi nggak boleh salah gitu ngetiknya. Ngerti kan? Sama dengan VLOOKUP, kita nggak boleh salah satu kata pun. Kita masukin kode, lalu kita bikin blok tabel array semua, kita blok nih. Kita blok, lalu kita lihat nomor 2, nama barang berada di tabel nomor 2, kita ketik false, nih false, lalu kita tutup kurung. Nah kan langsung ada kan sabun, gampang, sama aja, cuman dia beda rumus. Cukup sekian tutorial dari aku cara menggunakan Microsoft Excel bagi pemula. Jika ada kurang mohon maaf, and see you, goodbye, bye.